A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadis mengatakan bahwa innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Seorang mukmin harus menyerap, mengaktualisasikan asma ilahi. Salah satu asma yang layak kita serap, yang layak kita aktualisasikan dalam diri adalah menjadi orang yang indah dan menyukai keindahan. Secara fitrah manusia itu menyukai keindahan. Suka keindahan itu disukai oleh setiap manusia. Dia tidak bisa hilang, tidak bisa dilenyapkan kesukaan akan keindahan itu, tapi mungkin bisa dilupakan, tertutupi. Orang menjadi lupa bahwa manusia itu sebetulnya suka keindahan. Kemudian ini tidak akan berubah. Jadi kapanpun, dimanapun, dari muda sampai tua, manusia akan menyukai keindahan. Keindahan itu banyak contohnya. Misalnya lukisan yang indah, bangunan yang indah, perumahan yang indah, karya yang indah, tulisan yang indah, puisi yang indah, dan sebagainya, musik yang indah. Tentunya indah dalam setiap karya-karya tadi memiliki makna yang berbeda. Keindahan itu objektif, bukan hanya subjektif. Bukan hanya disukai oleh diri, tapi orang lain juga akan menyukainya. Karya manusia itu bisa jadi karya duniawi. Karya yang memang diperuntukkan untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan reputasi, untuk mendapatkan nama, untuk mendapatkan komoditas lain ditukar dengan barang lain, untuk pameran misalnya, untuk dijual, dan sebagainya, tujuan-tujuan duniawi. Tapi juga karya-karya itu bisa bukan hanya untuk keuntungan duniawi seperti uang, reputasi, jabatan, karir, jaringan, barang lain, dan sebagainya. Bisa juga mengandung keuntungan akhirat. Jadi karya itu kemudian dimaknai lebih luas. Dia tidak menolak keuntungan-keuntungan duniawi. Misalnya sebuah buku, sebuah tulisan, dia menulis dengan sangat bagus, sangat hati-hati, dalam, berkualitas, profesional, dengan etos yang sempurna, untuk kepentingan akhirat. Misalnya untuk mengajarkan orang, untuk mengedukasi masyarakat, untuk mencerahkan, untuk menyebarkan kebijakan-kebijakan yang baik. Nah, kemudian karena karya ini terbaik, karya ini bagus, berkualitas, orang membelinya, orang mengapresiasinya. Anda diundang ke berbagai seminar untuk membedah buku itu.
Anda menjadi narasumber untuk menilai buku-buku yang lain, karena Anda dianggap sebagai penulis yang hebat, maka Anda mendapatkan keuntungan duniawi, honor misalnya, uang, karir, dan sebagainya. Ini seperti yang dialami oleh Andre Herata, ya. Andrea Herata, penulis buku Laskar Pelangi yang fenomenal. Dia nulisnya untuk mengapresiasi gurunya. Dia merasa bertanggung jawab untuk memberikan hadiah kepada gurunya yang luar biasa. Guru di SD-nya yang memberikan perubahan pada dirinya, juga pada teman-temannya, sehingga dia bisa kuliah ke Sorbonne, menjadi orang yang sukses. Andrea Herata tidak punya niat apapun, tidak ingin menjadi orang yang terkenal, tidak ingin mencari uang dengan buku itu. Dia tulis dalam seminggu atau 2 minggu, semangat ingin memberikan hadiah kepada guru. Tapi kemudian buku itu meledak, ya, menjadi buku the bestseller nasional sepanjang zaman. Nah, niat Andrea Herata yang pertama itu adalah ibadah. Benar-benar ibadah, karena niat untuk memberi orang, memberikan hadiah, menghargai, ya. Karena siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Wa man lam yashkurinas lam yashkurillah. Orang yang tidak menghargai, tidak mengapresiasi, tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Akhirnya Andrea Herata ya mendapatkan keuntungan duniawi, dan itu bisa, ya. Jadi digabungkan, selain keuntungan duniawi, dia juga mendapatkan keuntungan akhirat. Jadi bukan hal yang bertentangan. Al-Quran mengatakan bahwa kamu jangan lupakan juga nasibku di dunia. Wala tansa nasibaka fid dunya. Ya. Jadi kita jangan lupa nasib kita di dunia, tapi juga kita beribadah dengan sikap, dengan etos yang terbaik. Jadi bukan hal yang bertentangan. Nah, itu alangkah baiknya kalau karya-karya kita, karya-karya seni, ya. Karya seni itu luas. Misalnya membangun sebuah keluarga itu adalah karya seni. Mendidik masyarakat, mendidik anak-anak murid, itu adalah karya seni. Membina asrama, ya. Mengelola sekolah, pesantren, itu juga karya seni. Bukan seni-seni yang fisik, ya. Tapi misalnya seni musik, seni teater jalanan, seni abstrak, pengabdian masyarakat, itu adalah seni yang harus diusahakan sebagai karya seni yang indah, yang terbaik. Nah, apapun yang menjadi kewajiban kita, tugas kita, buatlah menjadi sebuah karya seni, sehingga kita bisa menikmati, kita tidak menderita, tidak terbebani. Belajar misalnya adalah karya seni. Sebagai seorang mahasiswa, Anda harus memperlihatkan sebuah seni belajar yang indah. Mengajar juga adalah seni. Sebagai guru, Anda harus memperlihatkan, menunjukkan sebuah karya seni mengajar yang indah.
Nah, untuk mencapai keindahan itu butuh waktu, ya. Tapi waktunya itu juga terukur, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Kalau terlalu lama, maka seni itu bisa jadi, karya itu bisa jadi ditinggalkan. Tidak terlalu cepat, karena bisa merusak karya itu. Nah, di sini kita harus mencintai proses. Prosesnya sendiri harus indah. Prosesnya sendiri harus berjalan smooth, berjalan lembut. Namun juga tidak terburu-buru dan tidak juga terlalu santai. Jangan sampai nanti ada hantu deadline. Deadline itu menunjukkan, bisa jadi bahwa karya itu sebetulnya bukan karya, itu adalah karya duniawi, ya, semata-mata. Yang kedua, ya kita mengabaikan proses itu. Deadline itu kan bisa merusak karya kita, karena dia dituntut secepat mungkin. Tapi deadline juga perlu agar karya itu tidak ditunda-tunda, tidak terlantar. Ya. Anda misalnya menciptakan event, ya, kegiatan itu, contohnya kalau dilakukan dengan menyerap nama Allah yang Maha Indah, yang jamil, maka event itu akan dipersiapkan betul-betul. Anda mempersiapkan modalnya, waktunya, timnya, kemudian evaluasi atas berbagai kendala. Jadi sehingga event itu adalah event yang mengabadikan karya Anda. Bisa jadi karya Anda ya selesai, tidak ada lagi jejak-jejak fisiknya. Namun orang akan mengenang sebagai sebuah karya yang sangat indah, sebagai sebuah event yang akan dikenang. Kemudian buku, misalnya menulis buku itu kan butuh kelembutan, butuh seni, butuh daya seni yang tinggi. Menurut saya karya buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal itu distintif, itu istimewa. Karena itu mengandung ilmu. Nah, harus dipersiapkan dengan benar. Harus menjaga merawat proses yang bertahap, terukur. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Kita harus melibatkan diri di dalamnya, perasaan kita, emosi kita, ya, intelektual kita. Artinya kita tidak boleh menjiplak, melakukan copy paste. Kalau belum matang hipotesisnya, jangan langsung dijudge sebagai sebuah kesimpulan. Ya, kalau sumber-sumbernya belum lengkap, jangan langsung Anda memutuskan sebuah kesimpulan. Kalau konsep-konsepnya belum jelas, ya, relasi antara konsep, antara proposisi belum jelas, jangan langsung disimpulkan. Hati-hati dengan bias, hati-hati dengan sudut pandang, hati-hati dengan metode, hati-hati dengan sumber-sumber. Apakah sumber itu primer atau sekunder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.